Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan materi kita tentang kerucut. Sebelumnya kita membahas tentang tabung. Sekarang kita memasuki ke materi selanjutnya, kerucut. Materi kerucut ini ada hubungannya dengan tabung, ya, karena alasnya sama-sama berbentuk lingkaran. Mungkin anak-anak bisa membayangkan kerucut itu gambarnya seperti apa, ya, seperti topi ulang tahun itu ya, yang bawahnya berbentuk lingkaran, kemudian nanti atasnya ya seperti segitiga. Nanti ini ada hubungannya dengan segitiga siku-siku atau teorema Pitagoras, ya. Kalian di kelas 8 sudah belajar, kemudian di materi sebelumnya juga sudah ada itu tentang Pitagoras. Ya, kita sekarang Ibu lanjutkan ke kerucut. Ya. Unsur-unsur kerucut. Nah, di sini ada gambar, ya. Yang pertama ini ada gambar kerucut, kemudian yang tengah itu alasnya kerucut, ya, berbentuk lingkaran. Kemudian yang sebelah kanan itu dia berbentuk juring. Jika dibuka kerucut itu seperti ini, ya. Bawahnya itu lingkaran, kemudian yang sebelah kanan itu maka dia berbentuk juring. Kalau pada lingkaran itu ada juring itu. Kalian sudah belajar di kelas 8 tentang juring. Kemudian daerah lingkaran atau L besar merupakan alas kerucut. Yang kedua, juring ABC merupakan selimut kerucut. Kalau dia dibuka itu dia menjadi selimut kerucut. Yang ketiga, titik A merupakan titik puncak kerucut. Ya, dilihat A itu pada gambar nomor 3 yang paling atas itu merupakan titik puncak kerucut. Kemudian yang keempat, R merupakan jari-jari kerucut. R kecil itu jari-jari kerucut. Kemudian T kecil, ada T itu, ya. T itu merupakan tinggi kerucut. Selanjutnya, panjang busur BC, ada abjad dari B ke C itu sama dengan keliling lingkaran dengan jari-jari R, keliling lingkaran dari B ke C itu keliling lingkaran. A ke B itu sama dengan A ke C. Itu namanya garis pelukis. Ya. Disebut garis lukis kerucut. S itu garis lukis, ya. Itu kan berbentuk segitiga dia, berarti dia nanti S-nya itu menggunakan Pitagoras. Kemudian AB sama dengan AC sama dengan S, di mana S-nya itu sama dengan S kuadrat sama dengan ini segitiga siku-siku, ya. Untuk mencari S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Ingat teorema Pitagoras. Sudah kan di kelas 8 belajarnya? Untuk mencari sisi yang paling panjang maka R kuadrat ditambah T kuadrat. Setelah itu nanti setelah dijumlahkan maka untuk mencari S-nya kalian akarkan. Misalnya nanti sama dengan 100 S kuadratnya. Untuk S-nya akar dari 100, maka dia diperoleh 10. Selanjutnya, definisi kerucut. Kerucut adalah bangun sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik. Ya, atasnya itu, kalau tabung kan ada dua lingkarannya, di bawah dan di atas. Kalau kerucut ini cuman bawah yang berbentuk lingkaran, gitu ya. Titik tersebut biasanya disebut dengan titik puncak. Kerucut memiliki dua sisi, yaitu sisi datar dan satu sisi lengkung. Kerucut merupakan limas dengan alas lingkaran. Benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai kerucut adalah topi ulang tahun, ya, atau topi petani.
Dan kemudian wadah untuk es krim itu ya, ada yang berbentuk kerucut. Sekarang rumusnya untuk mencari luas selimut kerucut. Kerucut rumusnya Pi dikali R dikali S atau PRS. Kemudian luas permukaan kerucut sama dengan PR dikali R ditambah S. Ya. PR dikali, buka kurung itu berarti kali, ditambah kali R ditambah S tutup kurung. Kalau volume kerucut itu rumusnya 1/3 PR kuadrat dikali T. Kalau kalian ingat rumus volume tabung kemarin, maka untuk kerucut ini 1/3-nya, sepertiganya atau dibagi 3 dari volume tabung. Di sini dijelaskan S itu adalah langsung tidak S kuadrat ya. S sama dengan akar dari R kuadrat nanti ditambah T kuadrat. Baru setelah itu kita masukkan angkanya berapa. Sekarang kita lihat contoh soal. Diberikan sebuah kerucut yang memiliki jari-jari sebesar R. Ya. Kalau jari-jarinya R sama dengan 30, ya. 30 ini tidak bisa dibagi 7, maka dia menggunakan apa nanti? Menggunakan Pi-nya 3,14 Pi-nya. Dan garis pelukisnya S sama dengan 50 cm ya, 50 cm seperti gambar berikut. Ini tidak ada gambarnya. Tinggal kalian lihat saja gambar kerucut, nanti dilihat jari-jarinya itu 30, S-nya itu garis pelukisnya itu adalah 50 cm. Tentukan tinggi kerucut. Kalau S-nya diketahui, maka dia mencari tingginya. Kemudian volume kerucut, luas selimut kerucut, dan luas permukaan kerucut. Sekarang kita lihat yang A. Tinggi kerucut. Tinggi kerucut dicari dengan dalil atau rumus Pitagoras, di mana kalau dia T yang dicari, maka karena S itu sisi yang paling panjang, maka tandanya kurang. Kalau S yang mau dicari tandanya plus, seperti di sini T kuadrat sama dengan S kuadrat, karena S-nya sudah diketahui maka kurang ya, kurang R kuadrat sama dengan 50 kuadrat ya, S-nya kan 50 dari soalnya, dikurang R-nya tadi 30, dikuadratkan juga. 50 kuadrat itu berarti 5 kali 5, 2500. Dikurang 3 kali 3, dikurang 900. Maka T kuadrat sama dengan 1600. Ini masih T kuadrat. Maka T-nya akar dari 1600. Sama dengan 40, karena 40 kali 40 sama dengan 1600. T-nya sama dengan 40 cm. Paham anak-anak? Ya, gampang kan? Mudah? Ya, karena sini sebelumnya sudah Ibu bahas juga cara mencari menggunakan Pitagorasnya kan? Sekarang yang B-nya untuk volume kerucut. Volumenya kita masukkan ke rumus volume, 1/3 Pi R kuadrat T. Kalian nih R-nya itu kuadrat, kalau dia kuadrat itu berarti 2 kali ya. Berarti 1/3 dikali 3,14 dikali 30 dikali 30, karena R-nya ada 2 pangkatnya. Berarti 30 kali 30 kali T-nya yang kita cari tadi kali 40. Maka sama dengan 37.680 cm kubik. Satuannya kubik untuk volume 37.680 cm kubik. Yang C, luas selimut kerucut. Rumusnya Pi dikali R dikali S. Pi-nya karena jari-jarinya tadi 30, dia menggunakan 3,14. Berarti 3,14 dikali 30 dikali 50. Maka hasilnya 4.710 cm persegi kalau luas cm persegi. Kemudian yang D, luas permukaan kerucut.
luas permukaan kerucut L sama dengan V R plus S atau S plus R, sama saja dibalik ya. Pi-nya 3,14 dikali 30 dikali S-nya tadi 50 ditambah 30 atau 30 ditambah 50, sama saja. Kemudian 3,14 dikali 30 dikali 80, 50 tambah 30. Maka hasilnya 7.536 cm persegi ya. 7.536 cm persegi. Ini contoh yang pertama. Kemudian kalau contoh yang kedua, kita sudah diketahui luasnya, kita mencari tingginya ya. Hitunglah tinggi kerucut di samping. Jari-jari kerucutnya adalah 12. Kemudian luasnya sama dengan 300 desimeter persegi. Masukkan ke rumus luas. Luas sama dengan Pi R plus S, berarti Pi 300 Pi ya, 300 Pi sama dengan Pi 12 Pi dikali 12 plus S ya. R-nya dimasukkan 12-nya tadi. Setelah itu dapatnya 25 itu dari 300 Pi dibagi 12 Pi, dapatnya 25. Sama dengan 12 ditambah S. Berarti S-nya ya tetap di sebelah kanan. 12-nya pindah ke kiri. Jadi 25 dikurang 12, maka S-nya sama dengan 13. Ngerti anak-anak? Dari sini karena S-nya 13, kemudian yang ditanyakan kan tingginya. Setelah kita dapat S-nya, baru kita menggunakan Pitagoras untuk mencari tinggi. S-nya kan sudah ada. T sama dengan, ini masih kurang kuadrat ya, akar dari S kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. 13 kuadrat 169 dikurang 144 sama dengan akar dari 25 sama dengan 5. Berarti T-nya adalah 5 desimeter. Ya, bisa kalian pahami ya. Nanti soalnya Ibu kasih seperti itu juga. Cuma diganti angkanya saja. Selanjutnya contoh yang ketiga. Hitunglah jari-jari kerucut di samping. Ini ada gambar kerucut, kalian mencari jari-jarinya. Yang diketahui volumenya 196 Pi, kemudian tingginya 12 meter. Ya. Ya. Volumenya 196 pi meter kubik. Masukkan ke rumusnya. Kalau volumenya diketahui, maka masukkan ke rumus volume. Rumus volume itu P sama dengan 1/3 Pi kali R kuadrat. Ini sering lupa kuadratnya ini. 1/3 kali V kali R kuadrat kali T. Masukkan volumenya tadi 196 Pi sama dengan 1/3 kali V R kuadrat kali T. 12 dibagi 3 sama dengan 4, ya kan? 12 bagi 3 4 Pi R kuadrat T. Kemudian 196 Pi dibagi 4 Pi. Dapatnya 49 R kuadrat. Maka R-nya akar dari 49. R-nya sama dengan 7 meter. Paham anak-anak? Ya. Dibagi 4 dapatnya 49. Sudah. Selanjutnya materinya sudah, contoh soalnya sudah. Sekarang tugas untuk kalian mengerjakan soal latihan.
Nah, soal latihan ini kalian kerjakan di buku latihan. Ini sama dengan contoh soalnya. Kalian lihat contoh soalnya. Ya. Nomor 1, diketahui sebuah kerucut yang memiliki jari-jarinya sebesar 7. Jari-jarinya 7. Kalau jari-jarinya 7, maka dia menggunakan pi-nya 22/7. Dan garis pelukis S sama dengan 25 cm. Yang ini juga nggak ada gambarnya. Perhatikan gambar berikut. Tentukan tinggi kerucut menggunakan Pitagoras. Kemudian volumenya lihat di contoh, rumusnya tadi 1/3 pi r kuadrat T. Kemudian kalau mencari luas selimut kerucut, rumusnya tadi pi rs. Kemudian yang D, luas permukaan kerucut, VR dikali R ditambah T. Pi R plus S ya. Yang rumusnya yang D. Kemudian kedua, hitunglah tinggi kerucut. Jari-jari kerucutnya adalah sama dengan 8 cm. Kemudian luasnya sama dengan 180 pi. Ya. Sama seperti contoh. Kemudian yang ketiga, hitunglah jari-jari kerucut. Jika diketahui tingginya sama dengan 10 meter dan volumenya adalah 120 pi meter kubik. Ya, ini kalian lihat contohnya. Ya, ini sama dengan contoh, cuma angkanya yang ibu ganti. Kemudian kalau masih kurang paham, kalian lihat buku cetaknya. Ini ada di buku cetak semua ya. Kalian lihat buku cetaknya kan sudah dibagi semua. Dilihat lagi, dibaca lagi. Kalau kalian melihat ini juga bisa karena sudah sama dengan contoh tugasnya ini. Nah, Ibu berharap kalian semua bisa mengerjakan dan kalian kumpulkan melalui WA Ibu ya. Ibu rasa cukup sampai sekian. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.